Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan ini kita bisa bertemu di presentasi mata kuliah pasca cetak yang diajarkan oleh Pak Saiful. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proyek pembuatan kalender meja dengan beranggotakan saya sendiri yaitu Paujan Erwansa dengan NIM 20064 dan rekan saya Kolan Sadida 20064 dan Nureski dengan NIM 1906411009, Ramat Bagus Pandawa dengan NIM 200641113 dan Sultan Alparabi Jaki Abdillah dengan NIM 200641116. Dan ini mockup kalender kami yaitu kelompok 6. Kami mengambil tema desain yaitu tema yang kita gunakan adalah tentang informasi dan pencegahan terhadap COVID-19. Alasan kami menggunakan tema ini karena desain ini untuk mengingatkan para pengguna kalender tentang informasi pencegahan COVID-19. Kami mengambil tema pencegahan COVID-19 dengan ukuran 15 cm x 15 cm x 15 cm dengan 13 lembar dengan material alkarton 210 gram dengan ukuran 109 x 79, bot dengan ukuran 66 x 77, kertas linen dengan ukuran 109 x 79. Selanjutnya ada spiral. Terus teknik yang kita gunakan yaitu teknik cetak offset, full color, cetak bolak-balik. Terus finishingnya ada cutting, gathering, spiral blending, laminasi. Opla yang digunakan 1000 pieces. Dan ini bentuk kalender yang akan kelompok kami buat adalah segitiga piramida. Dengan ukuran bot kanan kiri 15 cm dan bawah 15 cm dan tingginya adalah 13 cm. Dan ini desain per bulanan. Dan ini kalender tampak depan dan kalender tampak belakang. Selanjutnya ada spesifikasi. Yang pertama, tampak depan. 13 halaman, per halamannya berisi tanggal per 1 bulan bolak-balik plus halaman cover. Yang kedua, tampak belakang 13 halaman, tebal kayaknya berisi info tentang pencegahan COVID-19 per cover. Yang ketiga, dilengkapi board dilapisi linen untuk pembentukan bangun ruang piramidanya. Dan yang keempat, disatukan dengan menggunakan spiral kawat di bagian tepi sisinya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sultan Alparabi. Terima kasih Fauzan. Baik, saya akan melanjutkan. Selanjutnya yaitu proses pembuatan. Untuk tahap yang pertama, kami menentukan bentuk produk. Untuk kelompok kami membuat kalender yang berbentuk piramida menggunakan art karton dan board dengan ukuran yang sama, yaitu 15 cm x 15 cm x 15 cm. Lalu selanjutnya yaitu pada tahap kedua yaitu merencanakan desain. Tema yang kita gunakan adalah tentang informasi dan pencegahan terhadap COVID-19. Alasan menggunakan tema desain tersebut yaitu untuk meningkatkan para pengguna kalender kami tentang informasi pencegahan COVID-19. Selanjutnya pada tahap yang ketiga yaitu ada cutting material art karton untuk mencetak 1000 kalender. Yang pertama itu jenis kertas yang kami gunakan yaitu art karton 210 GSM. Lalu untuk jumlah lembarnya itu ada 13 lembar, terdiri dari satu lembar cover dan 12 lembar bulan. Jadi dari 13 lembar tersebut, untuk 1000 kalender ada 13.000 lembar. Mesin yang kami gunakan yaitu Roland 900 strip pad dengan area maksimal kertas yaitu 82 x 113 cm
dan area maksimum mencetak yaitu 81 kali 112 cm. Ukuran planonya yang kami gunakan yaitu 79 kali 109 cm. Dan untuk cetakan yaitu 4/4, yang kami maksud yaitu satu set full color untuk plat offsetnya. Lalu untuk perhitungannya 79 kali 109 dibagi 13 kali 15 sehingga mendapatkan 42 lembar desain dalam satu lembar plano ukuran 79 kali 109. Lalu selanjutnya lembar plano yang dibutuhkan tanpa insheet yaitu cara menghitungnya 13.000 dibagi totalnya itu 42 lembar, yaitu terdapat 310 lembar plano. Nah, jadi untuk yang itu tanpa insheet dan selanjutnya itu dengan insheet kami tambahkan 10% yaitu menjadi 341 lembar plano. Selanjutnya pada pola potong plano, yang pertama terdapat ukuran dari plano tersebut yaitu 79 kali 109. Dalam satu lembar plano tersebut dapat muat 42 area image. Dengan satu buah area image-nya itu ukurannya 13 cm dikali 15 cm. Dan terdapat jarak antara tepian plano ke area image yaitu yang atas dan bawah sebesar 9 mm dan yang sampingnya itu sebesar 2 cm. Selanjutnya yaitu tepi yang akan dilubangi proses spiral bending itu terdapat di sisi yang atas, dan pada sisi yang bawah itu sisi bawah yang tengah itu kami bagi menjadi dua agar si kalender itu bisa ditekuk agar bisa dalam berbentuk dua dimensi atau pipi dengan masing-masing segitiganya itu berukuran 15 cm kali 15 cm kali 15 cm. Selanjutnya itu ada cutting material board. Untuk 1000 kalender, ukuran plano yang kami gunakan yaitu 66 kali 77 cm, hingga mendapatkan luas total yaitu 5082 cm. Untuk total yang terpakai, setengah kali alas kali tinggi, jadi perhitungannya 7,5 cm dikali 13 cm, maka satu segitiga itu luasnya 97,5 cm persegi. Nah, untuk dalam satu plano dapat memuat 45 segitiga. Maka 45 dikali 97,5 yaitu total area yang terpakai 4387,5 cm persegi. Untuk waste-nya 4387,5 dibagi 5082 sehingga hasilnya yaitu 86,3%. Nah, untuk menghitung waste-nya tinggal kita kurangi dari 100% dikurangi 86,3% sehingga waste yang terdapat yaitu 13,7%. Lalu banyaknya linen yang digunakan untuk membuat 1000 kalender yaitu tinggal kita kali 3 dikali 1000 lalu dibagi 45 dan didapatkan 67. Jadi untuk mencetak 1000 kalender kami membutuhkan 67 lembar plano board. Selanjutnya itu pelapisan linen pada permukaan board. Berikut terdapat beberapa gambar sebagai tahapan ketika linen ditempelkan ke permukaan board. Selanjutnya itu cutting material linen. Untuk mencetak 1000 kalender. Ukuran plano yang kami gunakan yaitu 79 kali 109 cm hingga mendapatkan luas 8611 cm. Untuk bagian luarnya itu linennya untuk satu bentuk trapesium itu memiliki luas 489.
dan di situ tertera bahwa ada 9 bagian luar. Jadi mendapatkan luas dari bagian luar sebanyak 4.401 cm, dan bagian dalam juga terdapat 9 dengan satu trapesiumnya itu berukuran 264 cm. Jadi ketika dikali didapatkan 2.376. Nah, untuk total yang terpakai tinggal kita tambahkan dari total bagian luar dan bagian dalam, yaitu 4.401 ditambah 2.376 sama dengan 6.777. Nah, untuk waste-nya 6.777 dibagi 8.611, hingga didapatkan dari total yang terpakai itu 78,7%. Jadi tinggal kita kurangi dari 100% dikurangi 78,7%, hingga waste yang terdapat yaitu 21,3%. Lalu banyaknya linen yang digunakan untuk membuat 1000 kalender, yaitu tinggal kita 1000 dibagi 9, yaitu 112. Jadi untuk 1000 kalender akan membutuhkan 112 lembar plano linen. Lalu selanjutnya yaitu tahap keempat, proses pembuatan plat cetak. Untuk pembuatan plat cetak dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu yang pertama pemisahan warna desain kalender yang dilakukan oleh si desainernya, lalu melakukan pengiriman data pemisahan warna ke tempat pencetakan plat cetak. Lalu selanjutnya pencetakan plat cetak dapat mulai dilakukan dengan membuat pola desain dengan menggunakan CTP. Lalu selanjutnya yaitu yang terakhir, mencuci plat yang telah dicetak dengan mesin prosesor yang telah diisi air developer, kemudian plat dikeringkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahmat Bagus Pandawa. Baik, terima kasih Sultan. Selanjutnya ini terdapat kertas ukuran A3 art karton yang dimana di kertas ini terdapat desain kalender yang sudah kami buat. Di kertas A3 art karton ini hanya muat untuk 4 desain, dan di sini ada desain covernya, lalu di sini ada desain depan dan desain tampak belakang. Di sini juga sama, desain tampak depan dan tampak belakang. Lalu untuk tahap 5 yaitu proses cetak. Yang pertama pracetak atau prepress. Teknologi CTP atau computer to plate yaitu proses pencetakan atau print dengan cara digital pada lembaran plat untuk keperluan pada mesin cetak offset, sesuai dengan istilahnya direct to plate. Proses pembuatan plat tanpa menggunakan proses pembuatan film foto reproduksi, image, teks, media secara langsung di print pada lembaran plat dari file komputer. Yang kedua ada cetak atau press. Pada tahap mencetak ini, tahap awal adalah menyiapkan plat yang telah diaplikasikan desain dipasang di mesin cetak. Selain memasang plat pada mesin, juga disiapkan bahan-bahan dan peralatan lainnya sesuai dengan fungsi dan kebutuhan, seperti tinta dan kertas. Masing-masing diletakkan pada tempatnya. Plat dipasang di atas roll yang ada di bawah mesin, untuk kertas dipasang di bawah roll. Sedangkan tinta pun dipasang pada tempatnya dengan warna yang sesuai dengan pesanan atau kebutuhan. Setelah semua siap dan terpasang, maka mesin siap dijalankan. Tinta bersinggungan dengan roll yang telah dipasangi plat baja, sedangkan tinta bersinggungan pula dengan kertas sehingga desain yang ada di plat berpindah ke kertas dan yang keluar sesuai desain. Lalu untuk tahap 6 ada finishing. Proses finishing dilaksanakan setelah proses cetak sudah dilaksanakan. Fungsi dari finishing ialah memberi nilai tambah dan perlindungan kepada hasil cetak. Tahap finishing yaitu yang pertama adalah laminasi, yang kedua cutting, yang ketiga folding and gluing, yang keempat gathering, dan yang terakhir ada jilid spiral kawat. Untuk laminasi sendiri adalah proses di mana lapisan tipis berwarna bening yang berguna untuk melindungi warna agar tahan terhadap air dan sinar matahari. Laminasi merupakan tambahan finishing dalam kebutuhan mencetak produk. Laminasi glossy akan menghasilkan lapisan yang
lapisan cetak yang berkilau, atau memantulkan cahaya di permukaannya. Material laminasi ini juga memberikan efek licin mengkilap. Selain itu, pada tinta gambar cetakan yang kita gunakan akan tampak lebih pekat dikarenakan laminasi glossy memiliki keistimewaan untuk menyerap warna. Kertas yang sudah dilaminasi juga relatif tahan terhadap air dan sinar UV. Selanjutnya, cutting. Proses pemotongan sisi-sisi board dan isi kalender atau area non-image. Selanjutnya, ada folding and gluing. Untuk folding and gluing ini, proses ini dilakukan pada pembentukan standing board dengan cara menyatukan potongan board dengan lem, kemudian dilapisi dengan kertas linen. Selanjutnya ada gathering. Gathering tahapan ini bertujuan untuk menggabungkan semua halaman kalender menjadi satu sesuai dengan urutannya. Selanjutnya yang terakhir ada jilid spiral kawat. Yang pertama, siapkan dulu kertas yang akan dijilid. Atur menurut nomor halaman atau berdasarkan pengaturan lainnya yang dikehendaki. Setelah itu, lubangi kalender dengan mesin jilid spiral. Lalu siapkan spiral yang akan dipakai untuk menjilid. Potong spiral tersebut sesuai dengan panjang kalender di bagian yang hendak dijilid. Potong dengan gunting kawat supaya hasilnya rapi dan mudah dilakukan. Selanjutnya pasang spiral pada lubang yang sudah dihasilkan. Lalu yang terakhir gunakan mesin untuk menekan spiral agar menyatu dan tidak copot. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kaulan Sadida. Terima kasih, bagus. Selanjutnya ada hasil akhir. Nah, ini adalah hasil dari kelompok 6 kalender yang kami buat. Nah, ini ada video proses pembuatan kalender dari kelompok 4. Dari kelompok 6. Ini ketika kami memotong board. Lalu ini ketika kami mengukur ukuran board tersebut. Kita ukur dengan ukuran yang telah ditentukan. Lalu dipotong menggunakan cutter. Nah, ini adalah proses penempelan karton linen ke boardnya. Kita ukur dengan melebihkan 2 cm di bagian sisinya. Lalu setelah itu kita potong bagian ujungnya sesuai dengan tebal boardnya. Lalu setelah itu kita lem di bagian sisi kanan dan sisi kiri, lalu nanti di bagian atas dan bawah, supaya lebih rapi. Nah, ini adalah proses laminasi dari kelompok 6.
Ini ketika kita membolongi boardnya dengan mesin spiral. Lalu setelah dibolongi, kita pasang spiral tersebut, lalu direkatkan. Dan akhirnya jadi kalender segitiga atau piramida yang kelompok kami buat. Ini ada dokumentasi dari kelompok 6 ketika kami menyelesaikan kalender yang kami buat. Lalu ada tahap ketujuh, yaitu estimasi biaya produksi. Yang pertama itu ada ukuran kalender dengan ukuran 15 x 15 cm, jumlah pesanan 1000 pieces, mesin cetak yang kita gunakan yaitu offset, jenisnya itu Roland 900, lalu ada ukuran kertas maksimum 82 x 113, ada area cetak 81 x 112 cm, lalu ada ukuran plano art karton yaitu 79 x 109 cm, lalu ada ukuran board 66 x 77 cm, lalu ada ukuran linen 79 x 109 cm. Lalu ini ada harga material. Yang pertama itu art karton plano ukuran 79 x 109 cm, 1000 kalender. Kami memperkirakan harganya itu 3 juta. Lalu ada board nomor 40 plano ukuran 66 x 77 cm, 1000 kalender, yaitu 4 juta. Lalu ada karton linen untuk 1000 kalender 1 juta. Ada lem box untuk 3 kg yaitu 66.000. Lalu ada jasa untuk memotong board 1000 kalender yaitu 100.000. Lalu ada jasa untuk mengelem linen yaitu 250.000. Jasa untuk dinding kalender 3.000 per eksemplar. Lalu ada ongkos potong kertas plano yaitu 120.000. Lalu ada ongkos potong board yaitu 130.000. Lalu ada ongkos potong linen yaitu 120.000. Ongkos cetak 35.000 dikali 32 plat yaitu 1.120.000. Lalu ada laminasi glossy untuk 1000 kalender. Per lembarnya itu 3.000. Totalnya 24 juta. Kenapa 24 juta? Karena dikali 8. Karena kelompok kami satu kalendernya itu memakai 8 lembar. Lalu ada spiral binding yaitu 3.000 per kalender untuk 1000 kalender jadi 3.500.000. Total semuanya itu ada 30.409.000. Ini estimasi harga jual kami. Total semua yaitu 37.409.000 ditambah 37.409.000 dikali 30% untuk keuntungan kami, lalu dibagi 1.000 untuk kalender yang kami buat. Dan jumlahnya adalah 48.631 untuk satu kalender. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.